satu dia misalnya yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka hitung-hitungan samplingnya bisa menggugurkan 4 atau 6 keanggotaan. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti HAMmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Aduh, hari ini kita mau ngobrol tapi nggak ada narasumbernya ya. Minum udah 3 ya kan? Udah jam berapa nih Kak? Jam berapa, Jam Kak? berapa ya? Tadi kita janji sama Bang Nali jam berapa sih? Jam kayaknya udah telat 1 jam ya. Waduh, Coba telepon dulu Kak. Gimana? masih nomornya sama nggak ya? Halo? Ya halo, apa kabar? Aduh, sorry maaf. Bang Naldi Udah boleh duduk nggak? Atau di-strap dulu ya? Boleh, Di-strap dulu kalau silakan. terlambat nggak? Abang kayaknya keringatnya dilap dulu Kak. Isu kita nggak ada ya? Abang dari mana sebenarnya? Aduh, panjang cerita ya, Dik. Panjang. Mau cerita yang panjang atau cerita yang pendek? Kayaknya panjang deh. Panjang ya, Kita nggak punya durasinya habis gitu. ya? 24 jam gitu. Abang dari Iya. mana sih? Ada pengalaman apa kira-kira Iya. di jalan nih kira-kira makanya terlambat ya? Ya dari tadi sih sebenarnya di Dari tadi. lapangan, Oh, di gitu. lapangan. Ini kita pakai kostum dinas lapangan ini, Oh, rompi iya. anti peluru. Tapi bukan. kompak ya warnanya sama warna saya, iya. warna coklat ya. Tapi udah calling tadi malam. Oh gitu. Oh Pakai gitu baju ya, warna apa? janjian ya. Ini kostum anti peluru ya? Bukan. Oh bukan. Ini Anti apa? anti gonggongan anjing. Karena kita berhadapan dengan masyarakat dalam beberapa hari ini sejak kemarin ya tanggal 17. Tapi sebelum diceritain ya, kita Oh, sapa iya, dulu. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya bareng kita berdua ya. Semoga Ya. nggak bosen ya lihat wajah kita ya. Semoga Bukan ini enggak. bertiga kita di sini. Oh bertiga. Iya ya. Saya ini apa? Tapi Bang Naldi terus. Sudah berapa kali sih? 3 atau 4 kali ya? Kalau sama Kak Gina baru 2 Oh, kali. baru 2 kali. Tapi rasanya udah berkali-kali ya. Jangan lupa pilih, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Tentunya jumpa lagi di podcast KPUM, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Pokoknya bintang tamu kita keren-keren, informasinya juga keren-keren supaya memberikan ilmu lah ya Kak Ulan Dan ya. update tentu saja. Terupdate dan pastinya ini jangan sampai golput nanti. Iya. Betul kan? Betul. Nah, Ingat, satu orang satu suara itu sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu. nah sekarang kita mau ngobrolin apa ya soal Bang Rinaldi ya? Boleh minum dulu saya. Oh iya. Oh iya, silakan Bang. Oh maksudnya, Iya. kayaknya agak jauh perjalanan ya. Jauh. Kita Jauh Dari mana tadi? berpanas gitu ya. boleh minum dulu. Ya udah, sebelum udah kita tanya Iya. tulis. Kalau lu Oke, enggak oke. ya, oke. Seger ya, Ya, warnanya alhamdulillah. kuning ya. Udah cerah dunia Bang. Cerah lumayan ya kan. Dari tadi pagi nih kita udah jalan dari jam 8 pagi udah Oke. standby dari kantor, Terus? bergerak bersama kawan-kawan rekan-rekan verifikator menemui anggota-anggota partai politik untuk diverifikasi secara faktual. Ya. Oh oke. Jadi kita kali ini mau bahas Tentang Tentang verifikasi. verifikasi faktual. keanggotaan partai politik. Sebenarnya Gina sih sebagai masyarakat ya kurang Ya. paham sih, kurang ngerti apa sih arti verifikasi faktual partai politik. Mungkin teman pemilih juga kurang paham sama maksud Ya, ini ya. ya. Mungkin Benar, Bang Rinaldi boleh dijelasin dulu. Kenapa ya, sih boleh, harus boleh. kita verifikasi? Makanya saya agak tergopoh-gopoh datang kemari untuk menjelaskan, Mm-mm. bukan hanya kepada Kak Gina, tapi juga kepada teman pemilih. Oke, Nah, silakan. karena kan ini aktivitasnya sudah berlangsung ya sejak tanggal 17 kemarin, 17 Oktober sampai nanti 4 November. Iya. Jadi perlulah dijelaskan apa sih verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang sedang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Dan ini serentak seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, kabupaten kota melakukan hal yang sama di Iya. waktu yang sama. Verifikasi faktual itu adalah sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun Ya. 2022 diatur dalam pasal 84 ayat 2 itu kita ingin menguji kebenaran dan keabsahan
dukungan partai politik, dukungan keanggotaan partai politik. Pertama kita harus menguji benar nggak bahwa seseorang itu adalah anggota partai politik. Oke. Lalu yang kedua, absah atau tidak dukungannya, kebenaran dan keabsahan. Itulah yang kita uji dengan mendatangi langsung door to door rumah dari anggota partai politik tersebut. Nah, jadi ada dua kondisi yang harus kita pastikan. Ya, apa tuh? Bisa jadi memang orangnya itu benar, ada, ya kan? KTP-nya ada, Ya, KTA-nya, kartu tanda anggotanya ada. ada juga. Nah, Oke. tapi ternyata dia sudah mengundurkan diri atau tidak mengakui, tidak menjadi anggota partai politik lagi, seperti itu bisa jadi. Emang Berarti ada? kan tidak ada, berarti kan tidak absah sebagai anggota partai politik itu, maka posisinya statusnya tidak memenuhi syarat. Yes. Kalau dia memang mengisi surat pernyataan tidak lagi menjadi anggota partai politik. Nah kalau misalnya nggak mau ngisi gimana tuh Bang? Ya, itu nanti secara teknis itu diatur dalam pedoman dan juknis dan juga peraturan KPU. Selama dia tidak mengisi surat pernyataan tadi, selama ada KTP, selama ada KTA-nya, kartu tanda anggota, ya otomatis masih absah dukungannya. Tapi yang kita temukan di lapangan ya, beragam statusnya, macam-macam. Ada yang memang diakui sebagai anggota parpol, senang dikunjungi, bahkan tadi pagi kita disuguhi teh sama kue-kue sampai lupa harus akan memverifikasi puluhan orang yang lainnya. Ya, jadi di situ sampai waktu 30 menit sudah habis kuenya, oh iya kita masih ada banyak lagi nih yang harus kita kunjungin. Gitu. Makanya tadi terlambat ya? Iya, seperti itu. Target itu per hari itu kami harus menemui 30 alamat. Wah, 30 banyak ya, alamat ya? per hari. Iya, iya. Ya, kalau Kalau misalnya 30 alamat per hari berarti kan ada minimal batasan yang harus diverifikasi ya Bang ya? Oh iya, Ambil betul. batasannya ini gimana Bang? Betul. Terima kasih diingatkan bahwa keanggotaan partai politik itu kan minimal 1.000 untuk Kota Medan dengan jumlah penduduk di atas 1 juta, gitu kan? Minimal 1.000. Jadi dari setiap partai politik yang mendaftar itu keanggotaannya paling sedikit 1.000. Ya, nanti ada yang mendaftarkan 1.200, 1.300 seperti itu kan. Nah, itu dari situ kita ambil sampling. Untuk dilakukan verifikasi secara faktual. Jadi bukan 1.000 itu yang kita verifikasi faktual. Ya. Kalau ke 1.000 itu kita verifikasi faktual dengan tenaga SDM yang ada di KPU, agak gempur juga mungkin ya, karena SDM kita hanya sekitar berapa ya, 18 orang ya, 18 orang. Ada pula batasan waktu ya Bang ya? Iya, batasan Sampai waktu kapan yang tuh? sampai tanggal 4 November nanti. Sampai 4 November ya, Iya, diverifikasi ya? Jadi hanya di sampling, jadi per partai itu rata-rata hanya sekitar 270 sampai 300 keanggotaan yang kita sampling. Macam-macam nih kondisi di lapangan. Kita dapat laporan ada yang digonggongin anjing. Kalau itu udah biasa lah, maklum ya. Iya. Maklum lah. Tapi kalau pengalaman Bang Rinaldi sendiri gimana? Pernah nggak? Baru tadi siang. Oh, baru tadi siang? Baru tadi siang. Serius? Ya, kita Iya. berkenalan dengan beberapa ekor anjing yang menyambut di depan pagar. Itu nggak digigit ya? Tidak, karena di dalam. Di dalam, Anjingnya ya. baiklah. Ya, anjingnya baik, cuman menggonggong saja. Mungkin menggonggong maksudnya itu say hello mungkin, ya Yes, kan? Cuman kan yes. kita nggak ngerti ya kan. Iya. Terus ada pengalaman apa lagi nih yang menarik pada saat datang ke rumah? Ada banyak hal ya, kawan-kawan tuh apa ya, Kondisi alam mungkin menemukan alamat yang agak aneh gitu. Anehnya tuh gini. Salah alamat? Oh itu banyak, banyak ya, salah Iya. alamat Itu pasti Ayu banyak. Ting Ting nggak sih? Iya, jadi verifikator kami ini banyak menjadi Ayu Ting Ting sekarang. Karena banyak alamat yang tidak detail yang didaftarkan oke. gitu kan. Dan terkadang juga kita lihat di KTP itu ternyata tidak detail alamatnya. Kalau begitu ada penilaian khusus nggak? Maksudnya Nah, tidak itu dia sah maka atau kita butuh apa ya? Butuh peran aktif dari
dari pengurus partai politik untuk membantu kami menemukan rumahnya itu di mana. Karena kan yang pasti tahu anggotanya di mana itu kan pengurus. Yes. Ya kan? Jadi kita berkoordinasi nih sama pengurus. Besok kami turun ke daerah Medan Area atau Medan Amplas misalnya kan. Tolong di standby-kan, diingatkan anggota partai politiknya untuk berada di rumah supaya kami datang bisa diverifikasi secara faktual. Nanti pengurus partai politik atau penghubungnya itu akan mengkonfirmasi ke kami, alamatnya bang di sini, masuk gang ke kiri, belok kanan segala macam. Ya udah bang, sama aja kita datang besok. Nah, ya udah ditunggunya datang. Jadi misalnya tadi tuh ke jalan Rahmat Shah tuh di Medan Area, masuk ke gang itu nama Bunga. Dia cuma nunjukkan di depan gang itu saja. Bang, tunggu di depan gang aja. Loh, kenapa nggak langsung ke rumahnya? Iya. Nanti abang pasti nyasar. Oh gitu, ya udah. Jadi begitu masuk ke dalam gang itu kecil tuh, cuma bisa masuk motor. Di dalam gang itu ada lorong. Ada lorong. Di dalam lorong itu ada lorong kecil lagi dia. Dan ternyata banyak rumah di situ. Iya. Ternyata di situ banyak rumah. Jadi, Bisa masuk, bisa keluar, Bang. Bisa. Nanti bisa masuk, nggak bisa keluar ya kan, kayak labirin gitu. betul. Nah, kita tanya juga, Bang, ini kami kalau udah masuk diantar keluar ya, Bang, ya? Karena takutnya nggak keluar-keluar jadi warga situ pula ya kan. Nah, ya udah makanya harus dituntun ya, harus dipandu oleh mereka di mana posisi rumah tersebut. Karena masuk gang, masuk lorong dan masuk lorong lagi seperti itu. Dan ternyata di Kota Medan ini alamat rumah itu bisa apa ya? Dia hanya sebut Jalan Rahmat Shah, gang ini nomor ini misalnya. Ternyata bukan sederhana kita datangin gang itu pasti dapat nomornya. Harus melingkar-lingkar lagi dia mengelilingi rumah-rumah yang ada di lorong itu. Banyak nggak berurutan pengalaman kali ya? Apa gimana Kak? Nggak berurutan kali nomor rumahnya. Ya. Betul. Itu Kalau sering udah seperti terjadi. itu, kalau seperti itu pasti nggak berurutan. Tidak sesederhana kita mencari rumah di komplek perumahan yang biasanya berurutan. Kalau dia yang ganjil di kiri, kalau yang genap di kanan misalnya seperti itu kan. Nah ini tidak, karena rumah-rumah di Kota Medan ini apa ya? Mungkin terbentuknya sesuai dengan pembagian warisan ya mungkin ya. Ya ini dipecah-pecah, Jadi banyak satu pengalaman lagi ya? banyak sekali. Pengalamannya juga itu kan agak-agak sedih ceritanya tadi ya. Tuh, nggak sedih juga Nggak sih. nggak sedih Kita ya? menikmati. menikmati. Ya. Keharuan itu kita Keharuan, nikmati. keharuan. Ada juga katanya di Medan Labuhan itu pasang, Bang. Itu tetap jalan teman-teman, Bang. Nah iya, tadi kita dapat laporan ya ke daerah Medan Labuhan dan Medan Belawan. Itu kan yang kita tahu kalau sekitar jam 3 kan air laut pasang naik ke daratan seperti itu kan. Jadi pergilah pagi-pagi mereka jam 8 tuh udah bergerak ke Medan Labuhan. Ternyata sampai di sana jam 10 pagi itu ternyata air sudah naik. Sudah naik. Jadi? Sudah pasang ya. Kalau udah air laut yang naik ke daratan, apapun yang terkena itu kan pasti akan korosi dan berkarat seperti itu kan. Ya terpaksalah kawan-kawan itu meletakkan kendaraannya di posisi yang aman dan mereka melewati air yang pasang semata kaki itu untuk mencari rumah-rumah anggota partai politik yang akan keren ya. Sebenarnya keren sih ya. Pekerjaan Bang Rinaldi dan teman-teman ini ya. Tapi sebenarnya setelah udah datang nih ya untuk memverifikasi, yang menentukan status akhirnya tuh bagaimana dan siapa? Ya betul. Nanti status akhir itu ada di KPURI. Nanti akan ditetapkan pada tanggal 4 Desember. Jadi nanti urutannya tuh kita verifikasi faktual, setelah itu kita rekapitulasi, kita keluarkan berita acara terkait hasil dari rekapitulasi di Kota Medan, kita sampaikan secara berjenjang ke KPU Provinsi. Dari KPU Provinsi nanti akan melakukan rekapitulasi ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, apa saja hasilnya, lalu dari situ disampaikan ke KPURI. KPURI lah nanti yang akan merekapitulasi secara nasional di seluruh provinsi dan mereka akan melihat, menghitung
hasilnya seperti apa, mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Yang belum memenuhi syarat, kalau masa ini masih belum memenuhi syarat. Yang belum memenuhi syarat masih ada perbaikan, dikasih kesempatan untuk melakukan perbaikan. Bagaimana sih syaratnya supaya bisa memenuhi syarat gitu ya? Ya kalau untuk memenuhi syarat diupayakan seluruh anggota partai politik yang akan kita verifikasi faktual itu dapat ditemui. Dapat diverifikasi. Dan statusnya MS ya. Coba misalnya ada 300 gitu kan sampel, atau ada 10 orang aja nggak memenuhi, itu kan secara keseluruhan mempengaruhi ya Bang ya. Nggak 1000 lagi gitu kan anggota partainya. Karena dia sifatnya sampel kan berarti satu sampel itu nanti bisa mewakili 4 atau 6 orang. Ketika satu dia yang gugur, satu dia misalnya yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka hitung-hitungan samplingnya bisa menggugurkan 4 atau 6 keanggotaan. Nah, jadi ketika dihitung ulang dia sudah tidak 1000 lagi, maka dia harus melakukan perbaikan. Perbaikan itu memasukkan kembali data pemilih yang baru. Oh, bukan data yang lama pemilih, ya? Bukan, data pemilih bukan data keanggotaan partai politik yang baru. Untuk kita verifikasi kembali, seperti itu. Tapi yang sebelumnya masih bisa ada perbaikan tadi ya? Masih. Kita banyak melakukan kemudahan-kemudahan nih sebenarnya sama partai politik. Kalaupun nggak ditemui nih, pada saat kita datang ke rumah nggak ditemui, nanti tidak langsung kita TMS-kan atau tidak kita coret. Masih ada kesempatan bagi partai politik, pengurus partai politik untuk menghubungi anggota-anggotanya yang belum kita verifikasi, dikumpulkan di kantor partai politiknya di tingkat Kota Medan. Ada satu waktu nanti kami jadwalkan di antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemungkinan hari Sabtu atau Minggu lah mungkin kita sediakan waktu, supaya itu kan bukan hari kerja ya, karena kebanyakan yang tidak ditemui ini karena kerja. Nah, mereka ini nanti akan dikumpulkan di kantor partai politik, lalu KPU akan datang ke kantor politik untuk melakukan verifikasi secara faktual, melihat orangnya ada atau tidak, KTP-nya sesuai atau tidak, KTA-nya ada atau tidak, lalu kita tanyakan apakah memang masih menjadi anggota partai politik atau tidak. Nah, kalau itu pun tidak bisa dilakukan, masih ada lagi cara ketiga. Ya, kalau misalnya tadi diverifikasi secara faktual, didatangi ke rumahnya tidak ada, maka dikumpulkan cara kedua. Di kantor parpol. Kalau tidak bisa juga, ada mekanisme sarana video call atau video conference, atau bisa kita pakai sarana Zoom untuk memverifikasi faktual secara daring ya, secara daring ke anggota partai politik yang belum bisa kita verifikasi. Mulia sekali pekerjaan Bang Rinaldi ya. Bukan hanya ini, KPU seluruh Indonesia nih, keseluruhannya. Keseluruhan ya. Iya. Ya, jadi banyak kemudahan juga yang diberikan. Mudah-mudahan ini seluruh keanggotaan partai politik ini juga bisa terverifikasi ya. Terverifikasi, memberikan kemudahan juga ya, jangan sampai ngilang gitu ya. Ada kerjasama nggak Bang dengan Bawaslu selama verifikasi faktual? Oh iya, Bawaslu tentu sebagai mitra kerja kita. Melakukan pengawasan yang melekat dalam setiap verifikasi faktual. Mereka ikut beserta KPU dalam beberapa hari belakangan ini melakukan pengawasan, bahkan banyak yang membantu. Banyak yang membantu, misalnya daerah situ dia mengenalinya, maka dia ikut menunjukkan arahnya gitu kan. Mereka juga membantu mengingatkan para verifikator kita agar bekerja sesuai dengan tupoksi. Nah, ini membantu kita juga. Misalnya ada yang kelupaan tentang mekanisme verifikasi faktual, mereka mengingatkan tuh langsung di lokasi. Oh, tidak seperti itu, harusnya menurut peraturan KPU seperti ini. Oh ya, maka diperbaikilah pola verifikasinya. Jadi KPU bersinergi dengan Bawaslu ini. Iya, karena sesama menjamin pelaksanaan ini sesuai tahapan. Betul sekali. Oke, Mbak Rinaldi ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir ini bahaya ini ya kan. Seolah-olah saya nggak diundang lagi di podcast ini. Soalnya udah sering banget gitu ya. Nggak apa-apa sih, Tahapannya banyak kita Pak, kalau senang. teknis soalnya kan. Iya, pesan-pesan khusus deh untuk Pesan-pesan khusus ya. verifikasi faktual parpol. Iya, pertama
kita ingin menyampaikan ya ke para verifikator kita, KPU Kota Medan dan juga pengawas ya di Bawaslu untuk tetap menomorsatukan menjaga keselamatan dan kesehatan. Amin. Nah, kenapa saya sebutkan seperti itu? Tadi saya melakukan verifikasi faktual dengan mengendarai motor karena harus mengejar target, terkadang harus selip kiri, selip kanan, padahal itu kan nggak boleh. Iya, Nah, betul. jadi tetap kita di jalan itu mengutamakan keselamatan Iya. karena masih ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Iya. Ya, jadi bekerjalah sesuai dengan tupoksi, tapi jangan lupa akan keselamatan diri kita. Yes. Nah, lalu yang kedua, bersinergilah dengan masyarakat, jelaskanlah kepada masyarakat jika masih ada yang komplain kenapa dirinya tercatur sebagai anggota partai politik, maka mohon disampaikan, dijelaskan ada mekanismenya untuk bisa melakukan klarifikasi, melakukan pencoretan datanya dari kekuatan partai politik. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir karena mekanismenya tetap kita fasilitasi. Termasuk itu. mungkin ini ya Bang, menjelaskan tadi yang seperti sudah Abang sampaikan, jika memang merasa tidak sebagai anggota partai politik harus ada yang format yang diisi, kan seperti itu Ya, nggak ya, bisa lisan benar. aja kita bilang saya bukan anggota parpol gitu kan, karena harus ada hitam atas putihnya gitu ya. Betul. Jadi ya kadang kan ada dia dulu pernah jadi anggota partai politik Ya. gitu kan, sekarang sudah tidak lagi. Iya. Maka ada semacam surat pernyataan ya, surat pernyataan yang harus dibuat, ditandatangani. Formulirnya sudah kita siapkan, sudah Yes. ada. Jadi dia hanya mengisi Mengisi semua ya. identitas dan tanda tangan seperti itu supaya kita mencoretnya. Baiklah. Clear di situ gitu. Clear ya. Oke, sudah Iya. jelas banget tentang verifikasi faktual parpol ya. Udah dijelaskan oleh Ya. Bang Rinaldi. Terima kasih Betul. juga sudah menjelaskan lebih detail ke Ya. teman-teman pemilih. Terima Kalau kasih. belum jelas di komen ini nanti Oh, ditanya. boleh di komen. Oh ya. iya, iya, Nomor Bang WA Rinaldi. Enggak, jangan. Bahaya ya. Iya. Tapi next Bang Rinaldi harus ini ya, nyanyi ya. Jangan dong. Siapin ya. Inilah Tadi saya kita- benar-benar nggak jadi narasumber lagi di sini. Kalau disuruh Kalau ini nyanyi. tadi kita menantang Bang Jangan, Rinaldi nyanyi, jangan. tapi dia nggak mau ya. Udah di Jangan. next ya. Iya. Oh, terima kasih teman-teman ini sudah menyaksikan podcast kita. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen untuk bisa mendapatkan informasi menarik dari podcast ataupun podcast KPU Kota Medan. Ya, saya Gina. Saya Rana Maulan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen. Di podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah,